Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 penelitian kuantitatif akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Fajriansah, 2. Giani Fahira Herma, 3. Hanifatul Janah, 4. Idola Septia Irma. Baiklah, kepada rekan-rekan saya dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Baiklah, materi pertama kita akan membahas tentang pengertian penelitian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suejono Sukanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran. Ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya. Yang kedua, menurut Sanapia Faisal, penelitian adalah suatu aktivitas di dalam menelaah suatu problem, ialah dengan menggunakan metode ilmiah, dengan secara tertara, serta sistematis untuk dapat menemukan pengetahuan baru yang bisa diandalkan kebenarannya tentang dunia alam serta juga dunia sosial. Yang ketiga, menurut Soe Trisno Hadi, penelitian adalah usaha di dalam menemukan segala sesuatu untuk dapat mengisi kekosongan atau juga kekurangan yang ada, dan menggali lebih mendalam apa yang sudah ada, mengembangkan serta memperluas dan juga menguji kebenaran dari apa yang sudah ada, namun kebenarannya itu masih diragukan. Yang keempat, menurut Donald Ari, penelitian adalah suatu penerapan dari pendekatan ilmiah di suatu pengkajian masalah di dalam memperoleh suatu informasi yang berguna serta hasil yang didapat itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian. Yang pertama, sistematis. Yang kedua, bersifat empiris. Yang ketiga, bersifat reduktif. Yang keempat, bersifat replikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giani Fahira Herma, NIM 1700408. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari penelitian. Penelitian pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Namun terdapat pada saat ini jenis penelitian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah jenis penelitian percobaan yang berupaya mengisolasi serta kontrol pada masing-masing situasi-situasi yang sesuai dengan situasi yang hendak diteliti, lalu mengamati pada efek maupun pengaruh pada saat conditional sentence memanipulasi kondisi tersebut. Jenis penelitian eksperimen terbagi atas 4 jenis, yaitu pre-experimental design, true experimental design, quasi-experimental, dan design factorial design. Yang kedua ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada yang masih terjadi sampai saat sekarang atau waktu yang lalu. Jenis penelitian ini berbeda dengan eksperimen sebab tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel bebas yang mendeskripsikan suatu situasi ala kadarnya. Kemudian yang ketiga ada penelitian korelasional. Jenis penelitian korelasi ialah sebuah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, memilih dan menentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dua variabel maupun lebih. Keberadaan hubungan serta tingkat variabel sangatlah penting, sebab dengan mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat hubungan yang ada, peneliti bisa memuaskannya dengan tujuan penelitian. Yang keempat yaitu penelitian kausal komparatif atau penelitian ex post facto. Penelitian ini adalah suatu penelitian empiris yang mana mematikan kreativitas dengan langsung, sebab adanya variabel tersebut yang sudah terjadi. Beberapa kegiatan pendekatan dasar bahasa komparatif yaitu berbagai aktivitas peneliti yang dimulai dari meneliti efek variabel satu pada variabel yang lain, lalu dia berupaya mencari dan menemukan kemungkinan variabel penyebabnya. Yang kelima yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengecek proses berlangsungnya sebuah logam dan juga di waktu yang sama menerangkan fakta-fakta yang sifatnya kompleks.
dan menyeluruh termasuk kepada program. Kemudian yang keenam ada penelitian simulasi. Penelitian simulasi adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mencari suatu gambaran lewat suatu sistem dengan skala yang kecil maupun yang sederhana, yang mana pada sistem tersebut akan diterapkan manipulasi atau pengendalian untuk mendapatkan pengaruhnya. Penelitian ini hampir sama jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental. Adapun perbedaannya adalah penelitian simulasi memerlukan waktu lingkungan yang sangat mirip dengan keadaan yang asli. Kemudian yang ketujuh adalah penelitian lewat survei. Penelitian survei adalah penelitian yang diaplikasikan guna mengoleksi informasi maupun data mengenai populasi yang besar dengan memakai sampel yang relatif kecil. Populasi bisa mengikuti dan berhubungan dengan instansi, lembaga organisasi maupun unit-unit kemasyarakatan dan sebagainya. Namun sumber yang paling utamanya adalah orang. Yang kedelapan yaitu studi kasus. Studi kasus adalah penggalian secara mendalam sistem berita. Contohnya acara, aktivitas, proses, atau individu yang sesuai didasarkan pada pengoleksian data yang luas cakupannya. Luas studi kasus meliputi investigasi kasus yang bisa diartikan sebagai sebuah intensitas maupun objek studi yang dipisah dan terbatas dalam perihal tempat, waktu, maupun batas-batas fisik. Sangat krusial untuk dimengerti bahwasanya kasus bisa berbentuk program individu sekolah, kegiatan ruang kelas, maupun kelompok. Sesudah kasus dimaknai secara jelas, maka peneliti melakukan penyelidikan dengan mendalam. Pada umumnya memakai sejumlah metode pengumpulan data, misalnya observasi lapangan atau wawancara dan dokumentasi. Yang kesembilan terdapat penelitian teori dasar, yaitu suatu pendekatan yang memastikan peneliti guna menemukan serta mengembangkan teori yang relevan dengan studi fenomena. Dengan mengaplikasikan grounded theory atau teori dasar, peneliti secara sengaja mencari peserta yang menghadapi fenomena yang lagi dikaji, mengidentifikasi data meliputi dokumen wawancara dan catatan, melakukan pendekatan fenomena yang hendak dikaji tanpa disertai prasangka pengertian. Yang ke-10 yaitu etnografi. Etnografi adalah kegiatan analisa secara mendalam dari kelompok sosial pada umumnya, melakukan pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumen. Jenis penelitian ini membangun karakter, tingkah laku, serta kepercayaan dari suatu kelompok dari masa ke masa. Etnografi memungkinkan peneliti ikut serta mentah menjadi pengamat atau peserta aktif dan masa waktunya interaksi yang relatif lama dengan kelompok yang hendak dikaji. Kemudian yang ke-11 yaitu cultural. Yang ke-11 kultural. Jenis penelitian kultural atau budaya adalah suatu penelitian yang dapat diaplikasikan terhadap objek berbentuk unsur maupun fenomena-fenomena budaya dengan memakai perangkat metodologis yang terdapat pada ilmu pengetahuan budaya. Kemudian yang ke-11 ada penelitian historis. Penelitian historikal adalah suatu jenis penelitian yang mempunyai tujuan guna mendeskripsikan fakta serta mengambil kesimpulan terkait kejadian atau fenomena di masa lampau. Data utama dari penelitian ini adalah sejarah data yang sifatnya historis. Contohnya di antara kalangan arkeolog memakai sumber data seperti dokumen atau mengenai masa lalu. Kemudian yang ke-13 ada etnologi. Etnologi adalah jenis penelitian yang terpusat pada subjek tingkah laku manusia. Peneliti lebih cenderung memakai penafsiran langsung terhadap perilaku subjek yang hendak dikasih dibandingkan melakukan penafsiran dari segi teoritis. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang proses penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses artinya rangkaian tindakan. Jadi, proses penelitian adalah rangkaian tindakan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Dalam proses penelitian, dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis. Sistematis artinya, penelitian merupakan proses yang teratur dengan mengikuti aturan atau kaidah secara berturut. Objek artinya, penelitian didasarkan pada fakta dan data. Selanjutnya, logis artinya penelitian mendasarkan pada pengkajian secara rasional, tesis, dan analisis.
Selanjutnya, menurut Mikkelsen dalam Sarjana tahun 2012, proses penelitian dari atas yang pertama ialah identifikasi pertanyaan penelitian. Yang kedua, memilih pendekatan apa yang dipakai dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, desain penelitian dan metode pengumpulan data yang cocok. Yang keempat ialah analisis data menggunakan deskriptif atau inferensial statistik. Dan yang kelima adalah membuat laporan penelitian. Kesimpulan tahapan proses penelitian dibagi atas 4, yaitu perencanaan yang terdiri atas penentuan dan perumusan masalah, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian, membedah kepustakaan, membuat kerangka teoritis atau konseptual, merumuskan hipotesis, menentukan metode penelitian. Yang kedua ialah pelaksanaan yang terdiri atas pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, menafsirkan hasil analisis dan membuat kesimpulan. Yang ketiga adalah penulisan laporan, dan terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian.